mengenai apakah Prime Minister Benjamin Netanyahu masih hidup atau tidak, itu bisa saja sengaja dibuat kabur. Kalau sampai bulan September aja belum selesai, malah kacau, malah semakin eskalatif, draining resource-nya Amerika, itu chance-nya Republican menang lagi makin kecil kan, dan Demokrat yang jadi ya Presiden Trump terancam gitu. Kita lihat siklus perang dunia dulu, habis Spanish flu, berapa tahun itu jaraknya? Habis itu perang dunia. Nah jadi habis COVID, ya lihat 5 tahun sampai 10 tahun. Paling cepat 5, paling lambat 10 tahun. Iya. Ini belum dijawab sepertinya pertanyaannya Mas Rizky tadi yang pertama. Sebenarnya Netanyahu itu sebenarnya masih hidup atau sudah meninggal? Videonya macam-macam. Iya, video macam-macam. Kita lihat ya sekarang viral di mana-mana. Nah, itu bisa jadi juga sebagai sebuah perang juga ya. Bagaimana AI kemudian itu jadi alat gitu. Iya, jadi cyber itu Mas. Jadi ada prediksi tahun 2020 dibuat oleh Rand Corporation bahwa peperangan ke depan itu akan cyber heavy. Cyber heavy. Manfaatkan sebenarnya 8 jenis teknologi yang merubah karakter peperangan. Sebenarnya semua sekarang digunakan nih dalam konflik saat ini. Pertama tuh ya, advanced computing, artificial intelligence, atau machine learning, atau autonomous system. Terus big data analytics, biotechnology, directed energy, laser bisa jadi nembak, hypersonic, yang cepat sudah. Ya. Dan juga terakhir robotik, dan terakhir adalah robotics. Semua dipakai nih, drone semua dipakai kan, dan itu basisnya cyber. Nah, jadi Rand Corporation waktu itu memprediksi bahwa perang cyber itu akhirnya terbagi menjadi 2 kategori. Perang yang sifatnya teknikal dan yang sosial. Yang teknikal itu dia akan menyerang lapisan pertama ruang cyber. Lapisan pertama ruang cyber itu kan semua bentuk infrastruktur. Dari infrastruktur bawah tanah, di atas tanah, ya, tower sampai satelit, ya, laptop, gadget semuanya, ya, melalui serangan di lapis kedua, software. Nah, makanya dulu nuklir Iran pengayaannya pernah dilumpuhkan oleh Stuxnet tahun 2011 nggak salah ya, lumpuh hanya dengan serangan cyber kan. Nah itu namanya serangan teknikal. Jadi yang dilumpuhkan adalah hardware kita gitu. Nah, termasuk pencurian data, pencurian informasi. Semua rahasia-rahasia misalnya kemarin, saya udah tahu tuh pilot-pilot yang nembak siapa aja. Nah, itu sebenarnya serangan teknikal. Nah, tetapi ada yang namanya serangan sosial. Nah, serangan sosial itu yang diserang adalah lapisan ketiga. Lapisan ketiga ruang cyber itu manusia. Manusia yang meng-create informasi, menyimpan informasi di ruang cyber, dan menggunakan informasi di ruang cyber itu untuk mengambil keputusan. Nah, itulah yang dipengaruhi gitu loh. Gitu kan, perang cyber. Jadi seperti yang Mas tadi bilang mengenai apakah Prime Minister Benjamin Netanyahu masih hidup atau tidak, itu bisa saja sengaja dibuat kabur untuk mengimbangi posisi pemimpin Iran yang juga in the mystery. Yang kedua, bisa juga sengaja dibuat ini pakai AI, AI-nya palsu loh, silahkan baca sendiri. Akhirnya, belum mati, akhirnya dibikin equation. Nah, karena di dalam kebingungan itu yang disebut oleh Clausewitz sebagai fog of war. Nah, di dalam fog of war itu, kekabutan perang itu, terdapat ruang-ruang manuver yang tidak terduga. Nah, ini dalam nih. Jadi jangan bangga dulu kalau tahu itu palsu, mungkin aja sengaja. Karena kalau lihat di editornya memang benar-benar kelihatan banget itu palsu. Jadi serangan itu ada yang teknikal dan yang sosial, karena yang dirubah itu kan kognisi. Emosi, sikap tindak, opini, motivasi manusia, karena akhirnya manusia yang nentuin kan. Akhirnya bisa aja sebenarnya intinya sebenarnya apa sih? Amerika Israel mau rezim ganti, rezim mau bertahan. Cuman itu aja sebenarnya. Bukan mau menginvasi, menguasai wilayah. Karena menguasai wilayah juga percuma kalau tidak menguasai kognitif dari 90 juta Iran kan. Oke lah mereka mau rejim diganti. Tapi kalau 90 juta bikin 90 faksi, satu faksi 9 juta berarti. Pusing nggak? Pusing nggak mau nengahinnya? kan nggak segampang itu kan. Rumit ternyata. Jadi yang paling penting sekarang adalah bagaimana menguasai pemikiran rakyat Iran. Iya, gitu. Mengambil hatinya. Itu sudah mulai terjadi ya sekarang. Iya. Dari yang demo-demo sebelumnya itu ya. Sebenarnya dari dulu kayak gitu Mas. Dari tahun 79 sampai tahun 2023
sampai 2025 lah. Kayak kayak seperti itu gitu loh. Kayak film itu ya, apa ya dulu? Argo ya? Argo. Argo. Ya, Argo. Nah, tapi memang jadi agak unik ya, karena Persia sama Arab berbeda. Terus Syiah dan Sunninya juga membedakan. Iya. Terus orientasi geopolitik Ayatollah Khomeini juga berbeda. Jadi makin ada pembedaan gitu. Tapi kita harus melihatnya optimis gitu. Bahwa apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membawa perdamaian di situ. Dan kalau saya bisa saran ke Presiden Republik Indonesia sekarang, kita harus punya akses yang equal kepada Yahudi, kepada Arab, kepada Persian. Dan kita harus memahami betul regional security kompleks Timur Tengah dari seluruh aspek. Dan kita bisa menempatkan posisi kita untuk bagaimana negara-negara yang ada di situ dan bisa bekerja sama baik, di mana caranya adalah pemerintah yang ada di situ bisa get along. Dalam hal ini bagaimana pimpinan di Iran itu bisa get along dengan pemimpinan di negara Sunni, bisa get along dengan pemimpin di P5, dan bisa get along dengan pemimpin Yahudi, negara Israel gitu. Nah, itu sebagai syarat utama posisi Indonesia untuk bisa ikut mendamaikan isu Palestina yang dulu tahun 48 500.000 yang tidak terserap ke negara Arab, padahal mereka ras Arab gitu loh. Sekarang udah 5 juta, 5,5 juta beberapa gitu. Nah, ini duri dalam daging, rahasia Tuhan. Ya mungkin juga ini hanya Tuhan yang bisa mendamaikan at the end of the day gitu loh. Nah, jadi itu. Jadi saya tidak bicara mengkritik BOP atau saya hanya bicara BOP itu bilateral, tinggal tergantung kita menggunakannya seperti apa. Jadi rakyat juga tenang aja gitu. Tapi pemerintah juga punya kewajiban untuk menjelaskan dengan benar. Sehingga foreign policy yang tadi ada 6 elemen itu bisa mendapatkan konsen dari publik. Dan publik itu diberikan pengertian, harus ada yang bisa menjelaskan dari perspektif ketahanan nasional Indonesia, apa untungnya segala macam. Sehingga tidak ada yang bisa ngebantah lagi. Gitu. Oke. Ini berarti kalau Amerika belum bisa merebut hati rakyat Iran sampai sekarang gitu ya, ini kemungkinan akan lama juga dong kayak gini. Enggak, tapi enggak juga sih Mas. Kalau chance-nya itu, ya ini ada beberapa skenario ya. Kalau menurut saya tuh perang ini akan deeskalasi setelah Lebaran atau setelah Pasca Yahudi. Pasca Yahudi. Akhir bulan. Akhir bulan. Sayang juga ya pasti bulan Ramadan perang ya. Jadi ya artinya mungkin ini jalannya ya walau alam. Jadi deeskalasi. Tinggal sekarang yang tersisa adalah peperangan limited di region yang harus dikontrol. Proxy masih akan bermain. Yang satu pengen cepat ganti, yang satu mau bertahan. Nah, itu menurut saya. Nah, tetapi bukan berarti ini langsung bisa ditinggalkan gitu aja ya, bahwa oke gitu. Nah, karena proxy war itu bisa semakin parah juga. Gitu. Saya baca di... Tapi Amerika step back, karena kenapa? Karena Mas harus tahu, di Amerika itu bulan November ada mid election. Iya, mid election. Itu. Ya kan, Kongres itu, lower house-nya, House of Representatives, 400 sekian pemilu ulang semua. Kalau Senatnya, upper house, sepertiganya tiap 2 tahun. Nah, sekarang kan upper dan lower dikuasai Republikan kan. Ya kalau sampai bulan September aja belum selesai, malah kacau, malah semakin eskalatif, draining resource-nya Amerika. Itu chance-nya Republikan menang lagi makin kecil kan. Dan Demokrat yang jadi, ya Presiden Trump terancam gitu. Bisa di-impeach. Mid election itu kalau kata narasumber kita kemarinnya sangat sensitif dengan inflasi ya. Apalagi kalau kemarin saya baca 2 minggu perang di Iran, Amerika mengeluarkan dana sekitar 203 triliun. Oh iya, kalau itu, kalau war itu udah pasti itu ya war itu ya. War itu harus menggunakan cadangan devisa. Yang kedua pengorbanan rakyat dulu zaman perang dunia. Rakyat Amerika kasih emasnya, ayo dukung perang. Atau nggak cetak uang. Nah, bagi perang itu nggak bisa bertahan kalau nggak didukung oleh domestik, Mas. Foreign policy manapun gitu. Makanya dulu kan di Vietnam War mundur karena rakyatnya nggak mendukung. Ya gitu loh. Ya Irak, Afghanistan juga begitu. Jadi makanya American way of war itu adalah shock and awe sebenarnya. Cepat, mematikan, selesai, abis itu kita bikin equilibrium baru. Nah, sementara si Iran
berbeda, dia strategic patient atau strategic endurance warfare doctrine namanya. Dia perang berlarut lah, strategic patience, rela susah, berani susah. Apalagi kesusahan ini sebagai bagian nanti datangnya munculnya Imam Mahdi, imam yang ke-12. Jadi ini adalah perjuangan teologis. Gitu. Nah, rakyat Iran sendiri, saya yakin nggak suka kalau dipaksa untuk menerima pimpinan dari luar diinstal. Dia kan lawan juga gitu. Bacaan saya ya. Dan bacaan banyak pihak gitu loh. Karena banyak etnis, ada 15 etnis, Mas. Gitu. 50% Persian memang. Si Azerbaijan, Kurdis dan lain-lain. Jadi bagaimana mau menyatukan 90 juta itu? Boleh lah suka ganti gitu. Tapi kalau nggak bisa ada satu voice, 9 faksi aja. Bingung. Dan satu faksi 9 juta. Dan menariknya tuh kalau kita baca di sosial media juga ya, apa konflik yang terjadi sekarang, mereka mulai mengait-ngaitkan dengan, wah udah akhir zaman ini. Oh ya memang. Udah akhir zaman gitu kan. Apalagi yang disampaikan Mas Wib tadi, menunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi benar, dengan teori Imam Mahdi itu. Ya semua akan ngitung gitu, Mas. Jadi kalau dari Yahudi juga di kitab mereka di Ezekiel 38 dan 39, silahkan dibaca aja. Itu sudah dinubuatkan bahwa nanti akan ada pasukan dari utara. Pasukan dari utara itu kemungkinan dari Rusia, kemungkinan ya, Gog Magog gitu. Bersama dengan Persian akan menyerang Yerusalem, merebut perang di Yerusalem. Nah, dari penafsiran teologis yang sudah menjadi ideologi negara Iran versi Revolusi 9 juga mirip seperti itu, gitu loh. Cuman bedanya Israel harus dimusnahkan dulu, sehingga pada saat Imam ke-12 muncul, kita bisa sama-sama mengatasi keadaan di Yerusalem. Jadi arahnya tuh ada drive mesianistik yang harus dipahami. Indonesia harus paham ini, nggak bisa mau ikut campur. Siapapun negara pun nggak bisa, siapapun nggak hanya Indonesia, nggak bisa mau ikut campur tanpa ngerti, itu nggak bisa. Jadi harus mengerti Judaism, mengerti Christianity, mengerti Islam, teologi Syiah, teologi Sunni, mengerti filsafatnya orang Persian. Harus mengerti itu sehingga bisa menengahi kalau benar-benar mau menjadi juru damai. Dan mulia saja kalau Pak Prabowo mau jadi juru damai sih sebenarnya. Cuman juru damai itu tidak gampang, butuh proses, butuh stabilitas nasional, ketahanan nasional, public support dari dalam negeri. Ya iya kan, harus dapat support dari public support, trust kan. Dan juga bersama-sama negara lain gitu. Ya bersyukur kalau apa yang disampaikan Mas Wib tadi, ya prediksinya setelah Lebaran deeskalasi ya. Jadi tapi deeskalasi itu karena ini minyak itu sekarang udah 103 ini ya per barel ya sekarang ya. Sudah mulai. Jadi ada satu prediksi gini Mas. Sekarang itu chance untuk deeskalasi dan masuk ke dalam skenario perang terbatas regional. Itu 40% lah. 40%. Ada satu general view lah di kalangan internasional gitu. 40. Tapi kalau ini gagal gitu, ini bisa menjadi perang dunia, tapi skala awal, level 3 tadi saya bilang. Level 3. Jadi regional warfare ini, saya hati-hati juga ngomongnya nih, regional warfare ini menjadi tidak terkontrol dan mengarah kepada perang dunia gitu ya. Itu chance-nya itu bisa, kalau sekarang mungkin perang dunia itu baru 20% dalam waktu 1 tahun. Mungkin dari 1 sampai 5 itu chance-nya bisa meningkat jadi 30% gitu. Nah, gitu. Jadi kalau nggak selesai regional war ini being uncontrolled selama dan 1 tahun ini. Selama lebih dari 1 tahun, ya sudah. Itu arahnya sudah jelas. Bahwa chance untuk perang dunia makin besar. Jadi Mas harus melihatnya tuh bukan hanya habis Lebaran terang-terang aja nggak gitu. 1 sampai 5 sampai 10. Oh jadi dia Iya, 1 sampai 5 10. Coba aja lihat siklus perang dunia dulu, habis Spanish flu. Berapa tahun tuh jaraknya? Habis itu perang dunia. Nah, jadi habis Covid, ya lihat 5 tahun sampai 10 tahun. Paling cepat 5, paling lambat 10 tahun. Iya, Covid lagi ya. Jadi 2025 sekarang 2036 paling lama. Kalau satu prediksi ini global scale warfare atau perang dunia itu chance-nya mencapai di atas 50% menurut beberapa prediksi. Kalau di atas 50%? Di atas 50% itu chance-nya gitu. Di atas 50% dengan asumsi sekarang itu eskalatory. Kalaupun itu reda, ya Amerika step back, terus Iran tidak nyerang lagi, tapi tetap ada regional konflik di situ. Makanya
akan ada perang. Nah, bagaimana perang regional itu bisa terkontrol, itu poinnya. Karena proxy udah banyak. Proxy Iran udah banyak. Dan proxy-nya Iran itu semakin determine. Dan Iran itu susah juga diinvasi karena ada tentara namanya tentara Artes di situ. Tentaranya Shah Pahlavi. Jadi fokusnya tuh teritorial aja. Dia traditional army. Dia siap untuk melawan pada saat ada perang berlarut. Jadi Revolutionary Guard-nya itu bisa fokus keluar. Gitu. Persenjataan canggih, baik itu perang laut, perang udara, perang cyber, perang darat, missiles, perang intelijen lewat Quds Force, lawannya Mossad di luar negeri itu. Itu bisa fokus dikerjakan oleh Revolutionary Guard. Nah, itu yang bisa terjadi 5-10 tahun ke depan kalau nggak hati-hati. Semoga lah nggak nyampe 50% ya. Semoga tetap dengan keadaan yang damai-damai ini. Paling nggak tenangnya Amerika step back dulu lah. Amerika step back. Negara Mau nggak step back? Iya, masalahnya pertanyaannya itu. Mau nggak step back? Tapi kalau udah didengerin soal apa, mau pemilu dan apa, ya mid election dan segala macam dengan perhitungan-perhitungan mereka yang mungkin harusnya ya harus. Ya ini udah Maret. Iya. Ya tinggal berapa bulan Iya. Ya kan harus. Ya makanya. Tapi saya punya satu pertanyaan terakhir. Oke. Melihat apa yang terjadi di Iran, kemudian di Amerika, Indonesia harus siap dong. Karena kemarin Pak Prabowo harus bilang harus siap dengan segala kemungkinan. Segala kemungkinan itu ya macam-macam. Ekonominya, militernya. Kalau Mas Wib lihat sekarang Indonesia ini militer lah. Militernya sekarang apakah sudah cukup siap? Siap itu ya siap dengan segala macam kemungkinan. Bagaimana standing militer Indonesia di ASEAN? Ya, jadi prinsipnya ini kembali ke postur pertahanan. Postur pertahanan itu adalah bicara mengenai bagaimana militer itu disiapkan untuk dapat dideploy di dalam setiap time frame kondisi, baik kondisi damai, kondisi krisis, kondisi perang. Dan tugas militer, termasuk militer Indonesia, itu ada 3 sebenarnya. Pertama tuh Homeland Defense. Jika kita menghadapi invasi seperti yang kita lihat sekarang, serang-serangan ini, segala macam kita lihat lively ya, kita siap. Yang kedua adalah tugas di dalam masa damai, Homeland Security. Nah, di mana sekarang tugas militer di era Pak Prabowo lebih banyak nih membantu instrumen sipil. Urus tambang, urus apa. Karena sekuritisasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo mengatakan, ini perlu bantuan militer, ini perlu bantuan militer. Itu namanya sekuritisasi. Oh, termasuk ketahanan pangan ya? Ketahanan pangan, itu butuh bantuan militer. Nah, jadi pastikan bahwa militer itu bisa siap di dalam, kalau ada serangan fisik, serangan militer seperti yang terjadi, dan juga pada saat melakukan tugas Homeland Security ini, efektif dan tidak drain resource-nya. Tidak teralih kemampuannya. Yang ketiga, tugas luar negeri. Tugas luar negeri selama ini Indonesia itu ada di bawah PBB sebagai peacekeeping, bukan peace enforcing. Nah sekarang coba di BOP kalau jadi di-deploy ke Gaza, itu nanti perannya lagi diperbincangan apakah itu peacekeeping atau ikut enforcing. Tapi Hamas sudah bilang jangan ikut-ikutan. Nanti kan sebenarnya TNI berhadapan dengan Iran secara tidak langsung. Jadi kembali lagi, kalau Indonesia harus siap secara militer itu, di masa damai ini sekarang, militernya harus bisa siap menghadapi skenario. Kalau ada perang, pasti kita akan kena imbasnya, sedikit banyak. Baik itu jalur di Selat Malaka, karena akan jadi flashpoint dari great power yang terlibat, ya kan? Bagaimana kita ngatasin itu. Terus yang kedua, mungkin ada misal yang jatuh. Nah itu, ya kan, Australia, China kan lewat Indonesia tuh. Nah itu misalnya, Korea Utara juga mau ke Middle East kan lewat Indonesia tuh. Nah, terus yang berikutnya adalah kita sekarang harus punya ketahanan nasional yang kuat. Nah, ketahanan nasional yang kuat itu salah satunya adalah public trust kepada government. Dan pengelolaan governance yang baik, yang benar, yang efisien gitu. Karena itu bicara mengenai public trust, bicara mengenai resource yang digunakan tidak terbuang. Nah, kita harus siapkan fiskal kita juga. Fiskal masa damai dengan fiskal masa perang beda. Dan semua kebutuhan untuk kehidupan normal itu bagaimana tetap bisa terjaga baik. Dan hubungan luar negeri juga. Nah, karena hubungan luar negeri itu nanti terkait dengan apa yang kita bisa dapatkan pada saat terjadi perang. Nah, kita tidak terlibat langsung, tetapi kita juga harus memastikan kita juga tetap dipercaya oleh semua orang yang sedang berperang gitu loh. Nah, bahasa baiknya adalah bagaimana kita mengambil keuntungan di tengah-tengah keributan di tengah dunia ini. Nah, sisi lainnya bagaimana kita juga bisa berusaha untuk mengamankan diri kita sendiri. Nah, rakyat Indonesia, penduduk itu juga harus militan. Siap nggak kalau ada nuklir? Jangan cengeng misalnya.
Terus mau nggak mendengarkan pemerintah, respect nggak? Nah, terus yang ketiga, mereka disiplin nggak untuk menjaga stoknya. Jadi rakyatnya harus militan gitu loh. Nah, ini harus dilakukan gitu loh. Nah, sehingga apapun dilakukan, baik itu menyiapkan tentara untuk homeland defense, menyiapkan tentara untuk membantu institusi sipil saat ini di era damai, dan pada saat menugaskan tentara ke luar negeri, itu semua harus dipikirkan bagaimana akhirnya mendukung ketahanan nasional jika terjadi perang dunia ketiga. Baik 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun lagi nih. Dari tahun 2026 nih kita bicara sekarang nih. Gitu. Nah, itu yang harus disiapkan gitu loh. Dari saya sih itu. Ya, harus siap. Harus siap dan harus disiplin ya. Harus militan. Harus militan. Harus militan. Dan ya pemerintah harus dipercaya jika ada komunikasi yang baik. Kuncinya communication is key. Komunikasi yang Bikin terang. Bikin terang. Karena komunikasi yang baik itu bikin terang. Benar. Oke. Terima kasih banyak. Ya, kita Mas, dapat insight banyak. Yes. Jadi udah terjawab belum tadi Prime Minister Militer Biar kabur lah ya. Jadi nggak terang. Jadi masih ini ya, masih abu-abu. Oke, thank you Mas Wibowo Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional telah bikin terang hari ini. Semoga dari masyarakat yang sedikit khawatir mungkin agak lebih tenang begitu ya dengan mendengarkan penjelasan dari Mas Wib tadi gitu ya. Itu tadi kuncinya, kita harus bisa jadi rakyat yang militan. Iya dong, harus ya. Benar. Oke, itu dia tadi Sobat Tigers bikin terang kali ini. Saya Fazila Kairisa. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan Sampai jumpa. Oke, makasih Mbak. Bagaimana? Thank you. Terima kasih. Oke.